tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa'abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ja'ala al-Qur'ana amamahu qatahu ilal jannah wa man ja'ala al-Qur'ana saqahu qalfahu ilan nar. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dan paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kita nikmat, wabil khusus nikmat sehat, sehingga pada kesempatan di malam hari ini insyaallah kita masih diberikan istiqomah untuk bisa hadir dalam majlis ngopi, yaitu majlis ngobrol perkara iman, yang insyaallah rutin diadakan di malam Sabtu di Masjid An-Nur, masjid yang kita cintai ini. Kemudian salawat serta salam telah tercurah limpahkan selalu dan selamanya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga sampai kepada para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman nanti. Dan semoga kita yang sudah hadir dalam barisan majelis ini kelak akan mendapatkan syafaat pertolongan beliau atas izin Allah di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa hari ini kita kula kabeh sampun teka ning bulan Safar dan sudah ada di pertengahan dan memasuki minggu yang ketiga atau pekan yang ketiga. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan lahir dan batin untuk senantiasa tetap taat dan tunduk dan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat atau membaca ayat-ayat Al-Qur'an, bahwa ada sebuah ayat yang secara khusus, yaitu kita harus mencontoh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa sungguh telah ada pada diri Nabi itu uswah atau contoh yang terbaik, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Kenapa Nabi ini menjadi manusia yang paling mulia? Nah, di antara yang menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mulia adalah ketika Allah menyampaikan ayatnya, Alam nasrah laka sadrak, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kelapangan dada, telah memberikan satu hati yang berlapang-lapang. Maka jadilah beliau itu manusia yang mulia di sisi Allah. Dan inilah yang harus kita contoh ya. Kita dilatih untuk selalu berlapang dada, menerima segala apapun yang menjadi takdir kita. Baik takdir yang baik ya, maupun takdir yang terkadang tidak bersesuaian dengan hati dan pikiran kita. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian ya, seorang muslim yang sejati ya tentu memiliki tujuan, yaitu tujuan yang mulia dalam kehidupnya ya, dalam kehidupannya. Dengan tujuan yang tersebut ya, dengan tujuan tersebut ia berharap agar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya pahala dan kebaikan di dunia maupun di akhirat nanti ya.
Kemudian tak heran jika Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita semua sebagai umatnya, dan insya Allah kita adalah umat akhir zaman, ya. Dia mengajarkan agar selalu meminta yang baik-baik di pagi hari, dimulai di pagi hari, ya. Sebab pagi hari adalah permulaan dari aktivitas hidup yang menentukan langkah ketika kita dalam beraktivitas, ya. Jika di awal hari kita sudah mendapatkan pertolongan dan bimbingan dari Allah, niscaya insya Allah yang selanjutnya akan lebih mudah untuk kita jalani. Maka sebelum pagi hari pun, ya, kita diajarkan oleh para ulama kita bahwa ketika kita bangun tidur, ya, seseorang itu begitu bangun tidur, maka jangan lupa, ya, berdoa setelah tidur, ya. Kalau hari ini kita bangun tidur, mungkin yang langsung dipegang adalah HP, karena hari ini alat itu merupakan alat yang paling dekat dengan hati kita. Maka sejak dari dulu diajarkan ketika kita bangun tidur, ya, kita diajarkan untuk membaca doa setelah tidur, ya. Alhamdulillahilladzi ba'da ma'amatana wa ilaihi nusyur. Dan ketika disambungkan dengan doa, kita diingatkan untuk mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama mengajarkan dengan doa-doa yang terbaik ketika kita bangun tidur, ya. Kemudian membaca doa setelah tidur, alhamdulillahilladzi ba'da ma'amatana wa ilaihi nusyur. Kemudian dilanjutkan dengan doa yang terbaik, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwwata illa billah. Menurut beberapa keterangan bahwa ketika kita membaca doa tersebut, maka kalau dia bangun dari tidur dan kemudian dia sholat, maka sholatnya akan diterima. Ketika dia meminta hajat kepada Allah, maka hajatnya akan dikabulkan oleh Allah. Maka dari itu, sedari malam, ya, sebelum pagi, umat Islam, orang yang beriman itu diperintahkan untuk selalu mengingat kepada Allah. Maka ketika pagi hari Rasulullah SAW pun memulai aktivitasnya dengan berdoa kepada Allah, ya. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah nomor 925, bahwa Rasulullah SAW bersabda dari Ummu Salamah, Nabi Muhammad senantiasa berdoa apabila usai melaksanakan sholat subuh. Setelah salam, beliau berdoa dengan doa yang terbaik, yaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita untuk memulai dengan doa yang terbaik. Beliau mengajarkan, ya, permintaan yang pertama itu agar diberikan ilmu yang bermanfaat, kemudian diberikan rezeki, ya, rezeki yang baik, dan yang ketiga agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiga hal yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka doa yang pertama yang diajarkan Nabi adalah ilmu yang bermanfaat, ya. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa
ilmu harus didahulukan ya sebelum perkataan dan perbuatan. Al ilmu qabla amal wa qauli ya. Maka dengan ilmu kita bisa membedakan mana rezeki yang baik ya dan mana rezeki yang halal serta rezeki yang haram ya. Dan mana amalan yang baik dan mana amalan yang buruk. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang baik dan yang buruk. Nah, mengilmui sebelum mengamalkan menjadi tuntunan ya. Artinya bahwa mengilmui sebelum mengamalkan sesuatu menjadi tuntunan, karena amalan tak akan benar jika tak dibangun dengan dasar ilmu. Maka Nabi bermohon ilmu yang bermanfaat ya. Sabda Nabi Muhammad SAW ya, di atas memberikan bahwa pelajaran yang terbaik bahwa ilmu menjadi dua ya. Ilmu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat dan ada ilmu yang tidak bermanfaat ya. Yang dituntut dari kita adalah apa? Yang dituntut dari kita adalah ilmu yang bermanfaat yang membawa pemiliknya kepada ketakwaan dan kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Semakin takut kita kepada Allah dan semakin khusyuk kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jika ilmu yang didapat hanya membuat wawasan dan kesombongan serta menjauhkan seseorang dari ibadah kepada Allah, maka ilmu tersebut hanya akan menjadi hambatan, rintangan, beban yang besar ketika nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka semua harus dengan ilmu. Dalam ayat lain dikatakan dalam surat Al-Isra ayat 36 ya, Allah berfirman bahwa wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ulah. Ya. Allah menyampaikan wanti-wanti kepada makhluk Allah ya. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu tanpa kamu tahu ilmunya. Karena apa? Karena setiap pendengaran kita, setiap penglihatan kita dan hati kita itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Ya. Seperti itu ya. Jadi lisan kita, pendengaran kita dan hati kita tuh akan dihisab oleh Allah kelak nanti di akhirat. Maka sesuatu yang menjadi hal yang baik saja akan mudah kita jalani nanti di akhirat. Hisabnya akan lebih mudah daripada kita melakukan hal-hal yang buruk. Maka itu akan menyusahkan kita nanti di akhirat. Dan kemudian seorang ulama yang masyhur, Hasan Al-Basri, berkata bahwa ilmu itu ada dua ya. Ilmu di lisan dan ilmu di hati. Ilmu di hati adalah ilmu yang bermanfaat. Sedangkan ilmu yang hanya berhenti di lisan akan menjadi hujah atau beban ya Allah nanti akan menjadi hujah di hadapan Allah ya, dan atas manusia pada hari kiamat nanti. Ya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mengilmui adalah bagian daripada sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berbuatlah ya, berkatalah ya ketika kita sudah mengetahui tentang kebenaran sesuatu itu karena ilmu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa yang kedua atau permohonan yang kedua yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW di pagi hari ya. Permohonan yang kedua adalah meminta rezeki yang halal
Hal ini merupakan sesuatu yang urgent bagi kehidupan seseorang. Sebab apa? Sebab rezeki yang halal akan membuahkan keberkahan dan kebarokahan. Sebaliknya, rezeki yang haram akan menyebabkan ketidakberkahan. Ya, bahkan bisa mempengaruhi perilaku dan akhlak seseorang. Dan itu nyata Bapak Ibu sekalian ya. Ketika kita atau seseorang yang mendapatkan rezekinya dari rezeki yang halal, maka tanda keberkahan dari rezeki yang halal itu ya, salah satunya adalah seseorang itu atau keluarga itu diberikan rasa ketenangan. Ya, tenang dalam rumah tangganya, tenang dalam menjalani kehidupannya, yang walaupun mungkin secara harta bukan orang yang kaya, mungkin secara status sosial bukan seorang pejabat, tapi ketika rezeki itu dicari dengan cara yang halal dan thayyib, maka sungguh itu akan membuat apa? Ketenangan dalam rumah tangganya. Tenang dalam menjalankan aktivitas, juga tenang ya dalam apa? Ketika di akhirat nanti dia akan berhadapan dengan siapa Allah, maka itu akan menjadi apa? Sebuah bekal yang insya Allah dalam ketenangan untuk ditimbang dalam al-mizan nanti. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyampaikan dalam firman-Nya di surat Al-Mu'minun yang artinya bahwa wahai para rasul, makanlah dan dari makanan yang baik-baik dan beramal solehlah, sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Mu'minun ayat 51 ya. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian ya, dalam ayat ini ada syarat keterkaitan ya antara makanan yang halal dan amal soleh. Ketika yang dikonsumsi itu adalah makanan yang halal ya, maka amal yang dihasilkannya pun adalah amal yang soleh, amal yang baik. Begitu pula sebaliknya, jikalau harta itu, makanan itu didapatkan dari sesuatu yang haram, maka yang terjadi adalah apa? Dia akan banyak melakukan suatu amal-amalan yang salah, bukan amal yang soleh. Dan disitulah harta itu akan membuat seseorang menjadi gelisah, menjadi tidak tenang. Karena apa? Karena ada makanan, minuman, rezeki yang dia dapatkan itu dari cara-cara yang maksiat kepada Allah atau cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi hari di era digitalisasi ini ya, praktek bisnis beraneka ragam ya, maraknya belanja online yang semakin digandrungi oleh para penggemarnya ya. Media sosial, kita harus semakin selektif ya dalam memilih proses pendapatan yang halal, sebab ada banyak beragam jenis transaksi ya. Ada banyak jenis transaksi yang halal di pasaran, namun tidak sedikit ya transaksi yang apa? Transaksi yang berbau haram. Riba, penipuan, suap, korupsi ya. Kemudian juga makan harta anak yatim ya. Dan kemudian pembobolan rekening merupakan kasus yang sering terjadi, yang kita lihat banyak di media sosial. Hal ini ya merupakan apa? Tanda di akhir zaman ya. Dan pada kasus-kasus itu di mana halal dan haramnya itu sedikit untuk dipertimbangkan. Ya, kemudian terjadinya banyak musibah dan masalah merupakan akibat dari buruknya dan maraknya dosa lantaran harta haram. Karena itu Rasulullah SAW bersabda yang artinya bahwa jika zina dan praktek riba sudah
merajalela di sebuah negeri, maka sungguh penduduk negeri itu telah menghalalkan diri mereka untuk mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Al-Hakim nomor 2308. Maka ini tanda-tanda keburukan yang memang kita harus waspada dalam mencari rezeki. Ya, Rasul menggambarkan ketika perjinahan dan riba sudah merajalela, maka itu merupakan syarat Allah menurunkan azab, malapetaka, bencana, ya, sebagai tanda peringatan untuk segera kembali kepada Allah. Ya. Maka jikalau ya kita menginginkan keberkahan dan kebarokahan, ya, maka modal pertama itu adalah apa? Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa tentu dia akan hati-hati dalam mencari rezeki. Dan inilah modal ketakwaan yang akan Allah turunkan keberkahan dari atas langit dan dari dalam bumi. Sebagaimana ayatnya mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barokati minas sama'i wal ardh. Jikalau satu penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepadaku, kata Allah, maka akan aku turunkan keberkahan dari atas langit dan dari dalam bumi. Begitulah janji Allah Subhanahu wa taala ketika di sebuah negeri masyarakatnya, penduduknya itu dibalut dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjanjikan kepada penduduk negeri itu yaitu keberkahan dari atas langit dan dari dalam bumi. Dan inilah yang harus kita kuatkan Bapak Ibu sekalian. Kalau hari ini kita berada di negeri Muara, negeri yang dekat dengan pantai, kalau kita umpamanya menjadikan diri kita adalah orang-orang yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah, maka niscaya janji itu akan dikabulkan. Bisa jadi sawai ping pindo ping teluk, ya, bisa jadi ya empange nyarak abe, ya, nandur orang pedet, nandur orang tanamnya pada jadi kabe. Karena apa? Karena keberkahan menyelimuti masyarakat penduduk desa Muara. Bahkan di lautnya, laut yang menyimpan berbagai macam kekayaan, baik kekayaan yang berupa ikan, kekayaan yang berupa mungkin permata dan lain sebagainya yang ada di laut, yang rezeki itu semuanya bersumber dari Allah, ya, maka insya Allah ya iwake blintong-tong, rajungane diprakat-prakat, ya, semua itu akan apa? Akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dari atas langit dan dari dalam bumi ketika seseorang itu imannya benar kepada Allah dan ketakwaannya benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu rumusnya yaitu iman dan takwa yang benar kepada Allah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka yang ketiga, ya, Nabi ketika di PK hari memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, mengajarkan kepada umatnya bahwa Nabi meminta supaya amalannya diterima, agar kita beribadah, beramal, ya, bertujuan dan yakin hanya untuk Allah dan berharap amalan kita itu diterima. Dan itu adalah apa? Puncak dari ibadah kita kepada Allah, berharap amalan kita kelak nanti di akhirat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau amal kita diterima, maka tidak ada lain. Balasannya itu balasan yang sempurna, yaitu kemenangan yang besar dan ampunan dan pahala yang besar, yaitu surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka amal soleh yang merupakan bukti keseriusan seseorang, produktivitas amal soleh juga membuat kehidupan menjadi lebih baik, memberatkan timbangan,
memberatkan timbangan kebaikan dan meningkatkannya derajat seseorang di akhirat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ya. Lantas bagaimana ciri amal soleh yang baik? Ya. Maka amal soleh yang baik itu adalah amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Agar amal kita diterima ada dua syarat Bapak Ibu sekalian. Ya. Agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala minimal ada dua syarat. Maka syarat yang pertama adalah apa? Ikhlas karena Allah. Ya. Jadi ikhlas itu bagian daripada hal yang paling utama. Artinya tujuan kita itu bukan karena sesuatu yang lain, hanya bertujuan karena perintah dari Allah, yaitu ikhlas. Ya. Ikhlas karena Allah. Kedua, sesuai dengan tuntunan Nabi. Ya, tadi bahwa ketika kita melakukan satu amalan perbuatan kalau tidak dasarnya ilmu, kalau bukan ya sesuai dengan tuntunan Nabi, maka itu belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penting ya kita mengambil contoh atau uswah yang terbaik dari Nabi Muhammad SAW agar syarat amalan kita itu kelak nanti di akhirat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka seorang ulama yang masyhur Fudail bin Iyad ya berkata bahwa sesungguhnya amalan jika ikhlas namun tidak benar maka tidak akan diterima. Demikian pula apabila amalan itu benar tapi tidak ikhlas juga tidak akan diterima. Ya. Sampai dia ikhlas dan benar. Maka ikhlas dan benar itu merupakan syarat untuk diterimanya amal-amal kita. Maka ikhlas itu jika diperuntukkan bagi Allah, sedangkan benar jika berada di atas tuntunan atau contoh daripada Nabi Muhammad SAW. Maka dimanapun kita berada, berupayalah ya untuk konsisten dalam beramal soleh. Ya. Sebab setiap gerak-gerik kita, setiap detak-detik kita akan diawasi oleh Allah. Ya. Jangan kita bayangkan bahwa amal soleh itu hanya akan terbatas pada sholat, zakat, puasa, dan haji saja. Tetapi amal soleh itu meliputi ibadah, semua aktivitas yang tidak melanggar syariat Allah itu yang akan menjadi amal soleh kita. Jadi tindakan kita, perbuatan kita, lisan kita yang di luar ibadah yang mahdo itu akan tercatat sebagai amal soleh. Maka ucapan kita, pandangan mata kita, gerak-gerik kita, gerak-gerik kaki kita, ya, tidur kita, dan bahkan senyuman kita kepada sesama muslim, ya, dan bahkan senyuman kita kepada sesama muslim itu, jika semua itu dilandasi dengan ilmu dan ketakwaan untuk mencari ridhonya Allah, ya, merupakan amal soleh yang akan memberatkan timbangan kebaikan kelak nanti pada hari kiamat. Maka semua harus disasari dengan apa? Dengan berilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian, terkadang dalam kehidupan kita ya mungkin kita tidak menyadari ya bahwa sesungguhnya setiap hari ya kita itu mendapatkan musibah. Apa musibahnya itu? Musibah yang kita tidak terasa. Ya. Maka musibah yang pertama itu ketika apa? Ketika umur kita berkurang di dunia ini. Ya. Ketika umur kita berkurang di dunia ini, ya. Dan setiap hari usia kita bertambah. Dan tentu potensi kita hidup di dunia ini semakin berkurang.
dan itu kita tidak sadari. Ya, waktu yang hilang, umur yang hilang, yang sudah kita lewati, itu tidak akan bisa terulang kembali. Ya, tapi terkadang ketika kita kehilangan sesuatu yang menurut kita itu sangat berharga, kita akan semakin mencarinya dan mencarinya. Ya. Tapi yakinlah bahwa ketika kita kehilangan sesuatu, harta benda, mungkin kita bisa cari. Tapi ketika kita kehilangan ya waktu kita, umur kita yang sudah terlewati itu tidak akan pernah kembali. Dan itu salah satu musibah yang kita tidak sadari. Ya. Kemudian musibah yang kedua yang kita tidak sadari itu bahwa ketika kita berkelimpahan rezeki, ya, setiap hari kita berkelimpahan rezeki, mungkin kita tidak sadar bahwa rezeki yang Allah berikan itu berlimpah, ya. Dan ketika kita mendapatkan rezeki dari Allah itu, ya, sudahkah kita mengeluarkan zakatnya? Sudahkah kita membersihkan zakatnya atau membersihkan harta kita itu? Ya. Maka seorang Imam Syafi'i berdialog dengan murid yang terbaiknya yaitu Saiban Ar-Ra'i. Ketika seorang Imam Syafi'i berkata kepada muridnya, "Ya Saiban, siapakah yang berkewajiban untuk mengeluarkan zakat?" Saiban berkata bahwa yang wajib mengeluarkan zakat itu adalah orang kaya dan orang miskin. Loh, kok orang miskin? Ya, karena orang miskin juga bermasalah dalam mencari hartanya. Mungkin dia mencari hartanya itu tidak 100% halal, maka ada upaya untuk membersihkan hartanya dari yang tidak halal itu dengan mengeluarkan zakat. Maka ketika kita harta itu akan ditanyakan, dari mana kau dapatkan itu dan untuk apa kau belanjakan harta itu. Ketika kita dapatkan dari sesuatu yang baik, maka itu akan menjadikan sebuah pahala. Tapi ketika mencari harta dengan sesuatu yang buruk atau maksiat, maka itu akan mendapatkan azab dari Allah. Kemudian musibah yang ketiga adalah apa? Ketika ya seseorang ya di dunia ini ya tidak menyadari ya bahwa semua itu akan ada balasannya, ya. Semua akan ada balasannya, ya. Maka ya seyogianya ya kita selalu mengintrospeksi diri, ya. Setiap hari ya kita melangkah mendekati akhirat, ya. Jadi setiap hari kita mendekati akhirat, itu pasti bukan hanya orang yang beriman, orang kafir pun dia akan menemui ajalnya. Jadi setiap hari kita akan menuju kepada akhirat dan kita akan meninggalkan dunia ini. Dan itu tidak kami sadari dan tidak kita sadari. Ya. Maka hari ini kita harus sadar bahwa kita sedang menuju akhirat, baik cepat maupun lambat, ya. Maka para ulama mengajarkan bahwa ketika seseorang menuju akhirat itu ada dua hal yang harus kita kuatkan. Belajarlah dari seekor burung, yang burung ketika terbang punya sayap yang dua. Jadi yang dimaksud ulama itu adalah apa? Dalam beragama itu harus punya dua hal. Yang pertama adalah roja, yaitu harapan, dan yang kedua itu khauf, yaitu takut kepada Allah. Jadi kalau kita menyandarkan harapan saja, wah pasti saya ini diterima amalnya, pasti saya ini akan diampuni, itu tidak baik, ya. Bisa jadi kita dalam kondisi mungkin dalam ada kesalahan, ada dosa gitu, tapi ketika ada rasa khauf, ya, maka itu akan menjadi penyeimbang, yaitu rasa takut kepada Allah bahwa bisa jadi amalan kita nggak diterima atau bisa jadi Allah akan mengadab kita. Maka ketika dua hal itu ada dalam diri kita orang yang beragama, maka itu akan menjadi hal yang bisa menyeimbangkan ya kita dalam menuju akhirat kepada Allah. Ya. Dan itulah hal-hal yang kita lupakan, yang kadang ya kita anggap sebagai musibah yang kita tidak terasa dan kita rasakan hari ini. Menuju akhirat itu sudah terus berlanjut. Insyaallah itu dari saya, ya. Semoga bermanfaat yang sedikit. Dan terakhir pepatah Arab mengatakan,
Waqad yurjali jarhi sayti burhun wala burhu lima jaru alisan. Kalau pedang lukai tubuh maka akan ada harapan untuk sembuh, tetapi kalau lidah lukai hati kemana hendak obat dicari. Saya mohon maaf barangkali ada yang salah, yang benar datang dari Allah dan yang salah dari pribadi saya sendiri yang masih jauh dari sempurna. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.